Shalom. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam pelayanan Night Call GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dapat kami hayati dengan sungguh-sungguh dan melakukannya di dalam tuntunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21, yang menyatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, tentu tahu ini apa? Ini adalah KTP, kartu tanda penduduk. Sebagai warga negara Indonesia, pasti kita memiliki kartu ini yang menjadi identitas kita yang sah sebagai warga negara di Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia sangat bangga menjadi rakyat Indonesia. Kenapa? Karena negeri ini sangat indah. Negeri ini sumber dayanya sangat melimpah, tanahnya subur, beragam agama, suku, dan budaya hidup bersama-sama. Di Indonesia ada semangat kebinekaan, gotong royong, tenggang rasa, dan juga keramahan yang dikenal di berbagai penjuru dunia. Walaupun beberapa hari yang lalu ada survei yang mengatakan bahwa orang-orang Indonesia yang aktif di sosial media itu tidak ramah. Namun saya tetap bangga sebagai warga negara Indonesia. Filipi adalah kota pertahanan Kekaisaran Romawi di wilayah Makedonia. Saat itu, jemaat di Filipi sangat bangga dengan status kewarganegaraan mereka sebagai warga negara Roma. Mengapa demikian? Karena mereka memperoleh hak-hak istimewa, yaitu berbagai sarana pendukung, berbagai kemudahan, dan juga perlindungan dan jaminan untuk melakukan berbagai kegiatan mereka. Inilah yang membuat warga negara Roma dihormati, disegani, bahkan ditakuti. Contohnya, ketika Rasul Paulus ditangkap dan diadili dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 23 sampai 29. Paulus membela dirinya, memberitahukan kepada kepala pasukan dan para prajurit bahwa dia adalah warga negara Roma. Sehingga para prajurit dan kepala pasukan itu takut tidak jadi menganiaya Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus menunjukkan keistimewaannya sebagai warga negara Roma, supaya dia tidak dianiaya tetapi dapat diadili secara adil, dan kemudian dia mengajukan banding kepada Kaisar Romawi. Berlatar belakang kebanggaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh jemaat di Filipi
sebagai warga negara Roma, maka Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat di Filipi adalah warga kerajaan sorga. Sebagai warga kerajaan sorga, mereka juga seharusnya sangat bangga karena mereka memiliki keistimewaan. Hak istimewa yang diperoleh oleh setiap orang percaya yang menjadi warga kerajaan sorga adalah memperoleh keselamatan di dalam Kristus dan menantikan kemuliaan melalui Kristus yang sedang dinantikan, yaitu kesempurnaannya akan datang pada kali Yesus datang yang kedua kali. Dan oleh karena itu, di masa penantian, menantikan keselamatan dan kemuliaan yang sempurna itu datang, maka orang Kristen atau orang-orang percaya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang istimewa untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah yang disebut sebagai Shalom atau damai sejahtera Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah nilai-nilai itu? Tentu ibu bapak dan saudara-saudara tahu. Nilai-nilai itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kejujuran, kesetiaan, keadilan, kebenaran yang harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya, hidup yang berbadanan dengan firman Allah. Dalam doanya di Yohanes pasal 17, Yesus menegaskan bahwa orang-orang percaya memang bukan dari dunia karena lahir dan berasal dari Allah. Tetapi orang-orang percaya tetap tinggal di dunia dan diutus oleh Tuhan Yesus di dalam dunia. Karena itulah dunia membenci orang-orang percaya karena mereka tinggal di dalam dunia tetapi bukan dari dunia. Dan selama mereka masih hidup di dalam dunia, Tuhan Yesus memberikan tugas kepada orang-orang percaya untuk menguduskan diri di dalam firman yang akan menuntun mereka untuk melakukan kehendak Allah, melakukan kebenaran atau hidup dalam kebenaran. Sehingga untuk membedakan antara orang-orang percaya dan orang-orang dunia, maka Yesus memberikan identitas baru, yaitu sebagai garam dan terang dunia, untuk mewujudkan atau memancarkan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan hanya yakin masuk surga, jangan hanya bangga memiliki keistimewaan sebagai warga kerajaan surga, tetapi buktikan bahwa kita pantas, kita layak menjadi warga kerajaan surga dengan mewujud nyatakan nilai-nilai kerajaan Allah atau nilai-nilai kerajaan surga di dalam seluruh kehidupan kita. Hidup dalam kasih, hidup dalam damai, kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Wujud nyatakanlah itu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam setiap panggilan kita dalam gereja dan masyarakat, agar shalom, damai sejahtera Allah selalu dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan.
dari kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk mewujudkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya kasih, kebenaran, keadilan terus sanggup kami nyatakan sebagai orang-orang percaya. Dan Engkau berkati GPIB dalam pelayanannya agar terus mewujud nyatakan damai sejahtera Allah dalam setiap panggilan dan pengutusan. Berkatilah dan pulihkanlah dunia di mana kami tinggal ini yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan secara khusus kami berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus berlangsung di Indonesia. Tuhan berkati agar semuanya bisa berjalan dengan baik, mendatangkan harapan baru bagi pemulihan ekonomi, kesehatan, dan setiap sendi kehidupan kami di negeri tercinta Indonesia. Berkatilah setiap ibu bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan Night Call pada malam hari ini, keluarga mereka, usaha mereka, hidup mereka selalu berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dari sekarang kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.